the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? So worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes. We sing holy, holy. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Come on, terus tinggikan Tuhan. You are holy. You are holy. Come on. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. And holy, holy. Holy. Oh Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Haleluya, kita bayang masih. Oh Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan pagi ini luar biasa ya Bapak Ibu. Karena hati kita, Bapak Ibu, haleluya, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan di pagi hari ini.
Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Oh, Pak Bruri dan Bu Rosalin sudah hadir ya? Ya. Oke. Baik, selamat malam Pak Bruri, Bu Ya, Rosalin. selamat pagi Pak John. Oke, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Jerman ya. Semua yang sudah hadir luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, Ibu Fang Fang Lai, shalom, selamat pagi. Baik, oke. Nanti Ibu Joyce Putirai berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Nanti setelah itu, setelah firman Tuhan, atau saya balik ya, nanti Pak Bruri yang doa untuk sebelum firman, baru nanti setelah itu baru Bu Joyce ya, akan berdoa setelah firman. Oke, silakan Pak Bruri. Ya, makasih Pak John, kesempatan beri pada Sama-sama. saya. Salam semuanya. Shalom. Selamat pagi. Amin. Pagi. Bapa kami dalam surga, Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang selalu juga menumpang dan menolong kami. Terima kasih buat hari yang baru kembali kami, karena anugerah-Mu saat ini kami mau mendengarkan sabda dan firman-Mu. Urapi hamba kami, Pastor John Takunan, dan kami akan taati setiap kehendak-Mu dalam Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini dalam Yesus Kristus dengan Roh Kudus telah hadir di sini dan akan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin, orang tua kita ya dari Jerman, di malam hari sudah menaikkan doanya. Tuhan memberkati Pak Bruri, Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Tuhan Sama-sama. Amin ya. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua. Happy day. Selamat hari Minggu. Amin ya. Happy Sunday. Praise God. Haleluya. Ya, selamat datang ya Bu Febri Asari sudah bersama kita di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ada Roh Kudus di dalam kebaktian kita pagi ini ya. Bahkan kemarin juga kebaktian kita juga dilawat dengan bagaimana Roh Kudus melawat kita semua ya. Dalam ibadah tatap muka kemarin, dan juga puji Tuhan Bapak Ibu ya, yang ikut dari Zoom kemarin, puji Tuhan, berbahagialah saudara-saudara semua ya, mengalami pengurapan Roh Kudus yang sama. Amin ya. Nah, itulah yang Tuhan mau kita benar-benar mengerti bahwa ibadah yang sesungguhnya itu ketika kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ya, itu penting sekali saudaraku ya. Ibadah tanpa kehadiran Tuhan itu ibadah yang kosong ya, ibadah yang mati ya Bapak Ibu sekalian ya, hanya sekedar sebuah rutinitas. Tapi ketika ibadah itu di dalamnya ada hadirat Tuhan, ada hadirat Roh Kudus, maka saya percaya dalam ibadah itu hidup sekali ya. Karena apa? Ada roh yang hidup yang bekerja di dalam ibadah itu ya. Nah, itu yang benar-benar kita sangat rindukan, saudara-saudaraku. Dan ini harus kita jaga sama-sama untuk hadirat Roh Kudus ya. Karena sangat sayang sekali Bapak Ibu, gereja-gereja suatu di hari-hari ini mereka sedang kehilangan yang namanya hadirat Tuhan ya. Mereka kehilangan yang namanya presence of God. Betul, mereka memuji Tuhan, ada praise, ada pujian. Tapi sayang sekali, pujian-pujian yang mereka naikkan itu seolah-olah pujian itu sudah tidak ada lagi kuasa, Bapak Ibu ya. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak mengerti bahwa siapa yang harus ditinggikan, yang layak dipuji, Bapak Ibu ya. Itulah karena kita belajar dari sejarah yang lalu, ketika gereja masuk dalam abad kegelapan, itu karena apa, saudara-saudaraku? Karena gereja sudah terkontaminasi dengan yang namanya tradisi, adat istiadat ya.
Saudaraku, kemudian banyak hal-hal yang berbau duniawi masuk dalam gereja, sehingga gereja benar-benar kehilangan kuasa. Yang dulunya ada mujizat, kesembuhan, ada kuasa, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit. Saat itu gereja sudah tidak lagi mengalami hal yang seperti terjadi pada zaman kisah para rasul, ya. Karena itu Bapak Ibu, karena gereja sudah kehilangan yang namanya hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya rindu supaya semua kita yang datang beribadah, kita sangat perlu yang namanya Holy Spirit, ya, Roh Kudus. Kita butuh kehadirannya, itu penting Bapak Ibu, ya. Oke, puji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kasih kepada kita semua, ya, di dalam pelayanan gereja CLCC. Dan saya sangat meyakini benar, saudaraku, pekerjaan yang besar, yang dahsyat dan ajaib ini sedang menanti kita di depan. Dan saya sudah siap untuk hal itu Bapak Ibu, ya. Sekarang kita tinggal menunggu waktunya, dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi. Ya, dengarkan baik-baik, waktunya tidak akan lama lagi. Sebentar lagi kita akan masuk di musim yang Tuhan sudah bawa kita ada di situ, ya. Maka itu kita semua perlu bersepakat, kita perlu semua menjaga spirit, ya, spirit excellent, roh yang luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Dalam hal memuji Tuhan, ya. Orang lain boleh kehilangan spirit itu, tapi saudara saya jangan sampai kehilangan spirit itu. Amin, Bapak Ibu, ya. Amin. Meskipun apapun kondisimu, keadaanmu saudara hari ini, tapi jangan pernah kau batasi Tuhan ketika roh itu membawa kau tenggelam di dalam sungainya. Dalam sungai rohnya, kalau saudara lihat di dalam Yeskel 47, di mana Roh Kudus dia mengalir, ya, dari bait suci, membawa sang Nabi Yehezkel disuruh masuk ke dalam sungai mengukur, ya. Pertama di batas mata kaki, kedua disuruh ukur lagi, airnya sudah naik sampai ke lutut, disuruh ukur lagi, ketiga kali air sudah sampai di pinggang, disuruh ukur lagi, airnya sudah sampai di leher. Dia nggak bisa menentang arus itu, dia ngikuti aja. Dan Alkitab berkata kemana roh itu membawa dia pergi, di situ ada kehidupan. Katakan amin, ya. Oh, saya percaya ada satu kehidupan, ada satu passion, ada satu gairah yang kuat dalam kita beribadah kepada Tuhan, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu yang kita miliki hari ini, ya. Pertahankan dan tingkatkan itu Bapak Ibu. Nah, banyak orang tidak mengerti rahasia ini, ya. Dan itulah awal kebangunan rohani dimulai dari situ, ya. Ada sebuah passion, ada sebuah hasrat, ada sebuah kerinduan, ada sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang Tuhan sedang taruh di hati kita hari-hari ini. Amin, ya Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Dan pastikan ketika engkau ada di situ, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Yang percaya bilang amin. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baik, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tahu Bapak Ibu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 110. Benar sekali, semua yang menjawab 110. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan sampai di hari Minggu pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-110, ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bawa kita bergerak dengan cepat, saudaraku. Inilah yang namanya pertandingan iman, ya. Saudara masih ingat kemarin yang saya sampaikan ada 3G. Apa itu 3G? Kemarin apa, saudara-saudaraku? Kita giat, ya, di dalam latihan rohani. Setelah kita giat, apalagi Bapak Ibu? Kita mulai, saudaraku, yang namanya godaan. G yang kedua, godaan itu, saudaraku. Kita tolak, ya. Jangan biarkan, karena seorang pelari atau seorang atlet kalau dia sudah tergoda, nah itu tidak akan membuat dia bisa menang. Pasti dia kalah, ya. Pasti dia itu akan menyimpang, gak sampai di tujuan akhir, garis akhirnya. Lalu G yang ketiga itu apa? Gantungkan harapan, ya. Gantungkan harapan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan kemarin ada satu orang yang menjawabnya dengan benar, dan rupanya semua yang menjawab itu ada hadiahnya, ya, dapat angpaunya. Itu angpau dari bumi. Tapi nanti di sorga juga ada angpau yang Tuhan kasih, yaitu apa? Mahkota abadi. Bilang amin. Berapa yang sudah merindukan mahkota abadi? Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, ya.
Kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini dan nanti orang tua kita terkasih, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Jadi yang memperdengarkan ayat firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan yang berkhotbah itu dia punya Bapak Ibu pahalanya itu sama ya. Jadi yang memperdengarkan firman Tuhan, yang berkhotbah tentang firman Tuhan pun sama-sama dapat pahala, dapat upah dari Tuhan ya. Yang memimpin juga sebagai host, yang juga melayani sebagai koordinator, semua kita. Apapun yang kau lakukan, semua itu ada pahalanya ya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagimu ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah kita lihat dulu di serial yang ke-110 ini. Tema kita di pagi hari ini adalah mahkota abadi ya. Yang datang pun beribadah pun ada pahalanya ya. Mahkota abadi dalam apa saudara-saudaraku? Dalam kesungguhan. Kesungguhan apa saudara? Kesungguhan orang bijak. Orang bijak apa Bapak Ibu? Melakukan keputusan ya. Nah, hidup ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang harus diambil dan itu harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju. Yang namanya keputusan itu harus dilakukan ya. Nah, memang ada keputusan yang benar-benar mendatangkan kebaikan, tapi ada keputusan yang mendatangkan keburukan. Jadi makanya Bapak Ibu, jangan sekali-kali engkau mengikuti keputusanmu sendiri. Ikuti keputusan Tuhan. Dan itu menjadi keputusanmu, itu engkau berbahagia. Katakan amin ya. Yesus berkata, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Jadi saudara kita semua di saat kita mengambil keputusan, dan ternyata keputusan kita itu berasal dari Tuhan, kita berbahagia. Kalau salah ambil keputusan, kita yang akan menanggung akibatnya ya. Dan biasanya orang itu hanya penyesalan, tapi sayang sudah telat Bapak Ibu ya. Mumpung masih ada kesempatan ini, ayo kita gandoli Gusti ya, terus setia beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah ini juga kan keputusan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita sendiri yang memutuskan kita mau beribadah atau tidak kan dari kita kan. Nah, kita mau melayani dan tidaknya itu kan dari kita. Kita sendiri yang ambil keputusan. Nah, pastikan keputusan kita itu adalah keputusannya Tuhan. Ya, siapa percaya bahwa ibadah ini adalah keputusannya Tuhan? Lambaikan tangan. Kalau bukan keputusan Tuhan, ngapain kita cawe-cawe? Ngapain kita capek-capek? Ngapain kita repot-repot? Amin ya. Ngapain saya harus siapkan materi secara berurutan? Bisa tahu ini keputusan Tuhan, kita ikuti aja. Ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, melo aja, ikut aja. Ya, seperti pujian yang kita nyanyikan apa? Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ternyata itu kemarin ada kuis juga loh saudaraku. Ternyata Cipung yang menang ya, karena dia ikut Zoom terus. Ya, meskipun dia belum ikut yang pagi ini. Tapi anugerah Tuhan Cipung menang. Oke, kita lihat dulu ya nats Alkitab kita. Kita tanya dulu deh. Kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada mahkota abadi di dalam keputusan orang bijak? Ya, di dalam kesungguhan orang bijak melakukan keputusan? Ada enggak? Ada. Jawabannya pasti ada, ya. Lalu bagaimana itu kalau itu adalah kebalikan dari tema kita pagi ini, ya? Tidak ada kesungguhan dari orang bijak melakukan keputusan. Kira-kira ada nggak mahkota abadi di dalamnya? Pasti tidak ada, Bapak Ibu, ya. Orang melakukan keputusan kalau nggak punya kesungguhan, percuma, Bapak Ibu, ya. Keputusan yang diambil dia tidak dengan segenap hati melakukan, percuma, sia-sia. Hilang selaku mahkota abadinya. Tapi kalau dia punya kesungguhan, sebagai orang bijak melakukan keputusan yang adalah keputusan Tuhan, dia bahagia. Kita lihat ayatnya dulu ya. Amsal 19 ayat 21. Ya, terima kasih Pak John. Oke, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini
diambil dari Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Amin. Banyaklah rancangan di hati manusia. Di hati siapa, Bapak Ibu? Di hati manusia. Banyak apa, saudara, di dalam hati manusia? Banyak rancangan. Saya mau beli rumah, itu kan rancangan. Saya mau beli mobil, saya mau beli ini itu, saya mau punya ini itu, rancangan ya. Saya ingin jadi orang sukses. Apakah salah? Enggak salah. Ya, Bapak Ibu, enggak salah, saudara. Orang hidup itu harus punya rancangan, punya planning, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali rancangan. Aku ingin anak-anakku berhasil. Siapa orang tua yang tidak ingin anak-anaknya berhasil? Aku ingin keturunanku semua diberkati Tuhan. Siapa orang tua yang tidak ingin keturunannya diberkati Tuhan? Semua ingin, betul? Itu rancangan, Bapak Ibu. Doakan mulai dari sekarang, ya. Alkitab bilang apa? Tetapi, ada tetapinya. Tetapi apa, saudara? Keputusan siapa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Makanya, Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan, jangan keputusan kita sendiri, jangan kehendak kita sendiri. Biar keputusan kita adalah keputusan Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan kita lakukan. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tahu ini keputusan Tuhan, ibadah ini adalah keputusan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, dan kita tidak melakukannya, berarti yang salah siapa? Tuhan nggak salah, ya. Yang salah tuh diri kita sendiri, Bapak Ibu. Makanya ketika kita ambil keputusan untuk beribadah, ini Bapak Ibu bukan keputusan kita, keputusan Tuhan yang kita ikuti. Katakan amin ya. Kita cuma dompleng aja, saudaraku. Kita cuma manut aja, nurut aja, aman sudah, ya, aman sudah, Bapak Ibu. Ya. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Siapa yang mau nyangka Daud seorang anak pengembala tapi bisa menjadi seorang raja? Itu keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan, bukan keputusan dirinya. Waktu disuruh untuk memilih anak-anak dari Isai, keluarga Isai, siapa yang menjadi raja menggantikan Saul, ternyata semua nggak dipilih Tuhan. Yang Tuhan pilih seorang Daud, saudaraku, ya, yang cuma pekerjaannya gembalakan kambing domba, disuruh-suruh gembalakan kambing domba, dia lakukan dengan segenap hati. Di saat dia beristirahat di bawah pohon, dia menaikkan pujian, ambil seruling memuji Tuhan, ambil kecapi memuji Tuhan. Wow, dia orang yang suka merenungkan firman. Dia orang yang suka beribadah, dia suka, Bapak Ibu, benar-benar yang namanya rumah Tuhan, dia suka sekali. Yang namanya ibadah itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan begitu jatuh cinta kepada Daud. Seperti supaya hati yang seperti ini engkau juga miliki. Katakan amin ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ini bagian penting ini. Nanti setelah ini ada perjamuan kudus ya. Setelah perjamuan kudus, nanti Ibu Joyce akan berdoa buat kita semua. Oke, kita akan lihat ini. Mahkota abadi dalam kesungguhan. Kesungguhan apa, saudaraku? Kesungguhan orang bijak melakukan keputusan. Alasannya apa? Mengapa, Bapak Ibu? Karena dia berjalan dalam keputusan Tuhan. Jadi ibarat kereta api itu dia jalan di jalurnya, di relnya. Selama kereta api itu berjalan di jalurnya, dia aman. Tapi kalau dia mulai melenceng sedikit keluar dari relnya, nah itu mengakibatkan musibah. Kereta api itu bisa terguling, atau kereta api itu bisa bertabrakan dengan yang berlawanan dari arah yang berlawanan. Ya, nah, banyak orang mengalami suatu persoalan itu muncul karena apa? Dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu kehendak Tuhan di mana, saudaraku? Kita bisa tahu ini kehendak Tuhan atau bukan dari mana? Dari firman. Firman itu adalah keputusan-keputusan Tuhan. Firman itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Firman itu adalah isi hati Tuhan. Firman itu adalah kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen yang suka mempelajari kitab suci, mereka tahu keputusan Tuhan, mereka ngerti akan kehendak Tuhan, mereka tahu akan isi hati Tuhan. Katakan amin. Kenapa Daud itu disayang Tuhan? Karena dia ngerti isi hati Tuhan, Bapak Ibu.
Dia cuma punya satu di dalam hatinya. Hanya cuma satu yang orang banyak tidak punya. Yaitu apa? L-O-V-E. Apa itu? Love. Cintanya yang kuat pada Tuhan. Wow. Dan itu benar-benar membuat Tuhan begitu jatuh cinta pada Daud. Apakah Daud orang yang super suci? Tidak juga. Dia seorang pezina, jatuh dalam dosa, betul? Dia seorang pembunuh, ya, di dalam perang itu. Dia membunuh lebih banyak dari Saul, Bapak Ibu. Mengerikan, saudaraku. Maka dia tidak diizinkan membangun bait Allah. Yang diizinkan membangun bait Allah itu anaknya. Kenapa Daud tidak diizinkan membangun bait Allah? Karena tangannya itu menumpahkan darah. Tapi Tuhan melihat hatinya begitu cinta Tuhan luar biasa. Amin ya. Tidak ada raja yang seperti Daud, Bapak Ibu, dalam hal mencintai Tuhan. Kalau engkau mengerti rahasia ini, Bapak Ibu, engkau menjadi orang yang berbahagia. Engkau punya keputusan tidak salah dan engkau tidak akan pernah menyesal. Katakan amin ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah dicatat ya. Oke, dan ini terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21. Ya, ini menarik saudara sekalian ya. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara semuanya, kita akan segera menemukan ya, ada 3 kebenaran. Amin. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara-saudara? Yang mengerti. Mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti tentang mahkota abadi dalam kesungguhan. Bilang kesungguhan. Nah, ini penting, Bapak Ibu ya. Kesungguhan orang bijak melakukan keputusan. Amin. Ya. Oke, kita akan lihat ya. Tanda yang pertama dari orang yang punya kesungguhan melakukan keputusan, ya Bapak Ibu, kita lihat ya, siapa dia? Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang memiliki. Ini sudah dicatat? Oke. Ya, ada 3 kebenaran, saudaraku. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara? Yang mengerti. Mengerti apa? Mengerti mahkota abadi dalam kesungguhan. Kesungguhan siapa? Kesungguhan orang bijak. Nah, orang bijak itu melakukan apa? Dia melakukan keputusan, ya. Ini sudah dicatat semuanya? Sip. Sudah ya? Oke. Mari kita lihat siapa dia. Nah, dia adalah orang percaya yang memiliki apa, saudara-saudara? Dia memiliki ada 3M. Nah, apa itu 3M? Mari kita lihat ya. Ini keputusan, Bapak Ibu. Kesungguhan dalam melakukan keputusan. M yang pertama, dia perlu mengerti dulu. Mengerti penting itu enggak? Mengerti pentingnya. Mengerti itu penting apa enggak, Bapak Ibu? Penting. Penting ya. Mengerti pentingnya. Pentingnya apa? Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Pentingnya perilaku yang baik. Ya. Mengerti apa, saudara? Mengerti pentingnya perilaku yang baik. Nah, tujuannya apa orang mengerti perilaku yang baik? Agar dia tidak menerima. Tidak menerima apa, saudara? Tidak menerima tuduhan orang jahat. Nah, siapa orang jahat di sini? Dia ini adalah alatnya setan. Nah, setan akan memakai orang-orang jahat untuk menuduh banyak orang-orang percaya yang punya kesungguhan melakukan keputusan Tuhan. Mari kita lihat ya. Ini ayatnya 1 Timotius 5 ayat 19. 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Amin. Nah, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Ini nasihat Tuhan melalui pemimpin rohani. Siapa pemimpin rohani? Dia adalah Rasul Paulus ya. Saudara-saudara, dan Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius. Paulus katakan, janganlah engkau Timotius menerima tuduhan
Tuduhan atas siapa? Atas seorang penatua. Nah, seorang penatua ini pemimpin dalam gereja, Bapak Ibu ya, pemimpin di dalam pelayanan. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Kalau cuma 1 saksi saja dalam pengadilan itu tidak kuat, ya, tidak bisa hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan vonis. Tidak, Bapak Ibu. Harus ada 2-3 orang saksi baru keputusan itu sah, ya. Amin, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu mengerti dulu pentingnya perilaku yang baik, ya. Nah, perilaku yang baik ini, saudaraku, membuat kita aman dari berbagai macam tuduhan, sangkaan-sangkaan yang didakwakan. Kalaupun ternyata kita sudah punya perilaku yang baik, tapi masih dituduh yang gangga, nah itu yang harus kita waspadai, Bapak Ibu, ya, supaya benar-benar kita tidak sampai ya terkecoh, ya. Oke. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amin, amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tadi pagi ada sesuatu yang menggairahkan saya, Bapak Ibu. Wow. Pulang dari Surabaya, saya buat renungan untuk pagi hari ini. Setelah itu saya beristirahat. Dan saya bangun, Bapak Ibu, nah, untuk menyiapkan khotbah pagi ini, ya. Wow, ada sesuatu yang menggairahkan saya. Dan itu saya perkatakan terus, saya ucapkan terus. Dan saya percaya lama-kelamaan pasti jadi. Amin, ya. Karena firman yang diperkatakan itu, firman yang keluar dari mulut Allah, dia akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Jadi firman Tuhan itu akan digenapi, saudaraku, ya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nah, untuk Tuhan bisa menggenapi firman-Nya itu, maka dibutuhkan kesungguhan, ya. Keseriusan, kesungguhan untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita ini tidak menyesal, ya. Tuhan itu adil kok. Tuhan akan membedakan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Atau juga sama-sama beribadah, tapi yang satu punya kesungguhan, yang satu nggak punya kesungguhan. Pasti, Bapak Ibu, ada perbedaannya, ya. Yang punya kesungguhan, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Sementara yang tidak punya kesungguhan, ya hasilnya biasa-biasa saja. Ya itu karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai juga, kan? Tuhan kan adil, ya Bapak Ibu. Orang yang belajar dengan baik, dia akan ngerti banyak, dia akan lulus, dia akan naik ke kelas yang lebih tinggi, ya. Dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan lulus dengan baik. Itulah sebabnya, makanya beda. Apa yang orang tabur, yang orang berikan, itu akan kembali juga kepada dirinya, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya kesungguhan, kita ini tidak akan pernah menyesal. Serius Bapak Ibu, ya. Karena itu akan berbalik kembali kepada diri kita sendiri kok. Oke. Ya, tadi malam kita pelajari firman Tuhan juga indah, ya, tentang orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Wow, saya sungguh menikmati sekali, saya sungguh diberkati, ya. Tentang orang pilihan Tuhan. Benar-benar kalau orang itu dipilih Tuhan, ya, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan, itu orang pilihan Tuhan. Tapi kalau dia tidak memberkati pekerjaan Tuhan, tidak memberkati hamba Tuhan, ya itu bukan orang pilihan Tuhan, ya. Jadi contoh, jadi pilihan Tuhan ini apakah harus orang kaya? Enggak juga. Janda miskin di Sarfat pun dipilih Tuhan untuk apa? Memberkati hamba Tuhan yang namanya Nabi Elia. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi makanya kita perlu mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Itu penting, ya. Jadi enjoy, kita jadi orang tuh happy sekali. Amin, ya. Kita lakukan sesuatu bukan karena terpaksa, bukan karena sungkan, tapi benar-benar kita ngerti. Itu dia yang membedakan kita dengan yang lain, ya. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Iya. Kedua, Pak Jun.
Poin yang kedua sekarang ya. Nah, setelah dia mengerti, baru yang kedua, dia memahami. Saya tanya, memahami itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting. Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya menegur, ya. Menegur di depan semua orang yang berbuat dosa. Tujuannya apa? Agar yang lain itu pun menjadi takut. Tidak ikut-ikutan, ya, tidak melo-melo, Bapak Ibu. Nah, ini keputusan juga, Bapak Ibu. Maka dibutuhkan kesungguhan untuk melakukan keputusan, ya. Memahami pentingnya menegur. Nah, menegur siapa? Orang yang berbuat salah, ya. Menegur di depan semua orang. Nah, bagi yang berbuat salah, ya, berbuat dosa, ya. Nah, orang yang berbuat dosa itu harus ditegur, Bapak Ibu. Karena kalau tidak ditegur, dia tidak tahu kesalahannya. Maka dia akan terus berjalan dalam kesalahannya itu. Dosanya, dia akan berjalan dalam dosanya itu. Dalam kitab Yeskel berkata, kalau kita lihat orang berdosa, kita tidak menegur dia, tidak kasih tahu dia, Tuhan tuntut darah orang itu dari kita. Oh, mengerikan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah tegur, dan dia sadar dia mau berubah, nah itu berkat bagi dia. Ya, oke. Mari kita lihat ayatnya, 1 Timotius 5 ayat 20. Ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Amin. Amin. Ya, mereka yang berbuat dosa. Siapa bilang manusia tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Siapa bilang orang Kristen tidak berbuat dosa? Bisa, kapan saja dia mau. Ya. Mereka yang berbuat dosa, baik dosa yang disengaja atau tidak, hendaklah engkau di sini adalah Timotius, hendaklah kau tegur di depan semua orang. Tujuannya apa? Bukan untuk menjatuhkan orang tersebut, bukan untuk merusak nama baiknya, bukan. Untuk saudara membuat orang ini jadi sadar, ya, demi kebaikannya. Ya, menegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ya, akhirnya tidak lagi ikut-ikutan dengan dosa orang yang melakukan dosa sebelumnya itu, ya. Jadi memang ini tugas seorang pemimpin gereja seperti Timotius ini, dia harus menegur, Bapak Ibu. Menegur orang yang berbuat dosa, ya. Bapak Ibu, ada nasihat firman Tuhan, ya, seorang kawan, ya, dia memukul dengan maksud baik, tapi seorang pengkhianat, ya, Bapak Ibu, seperti Yudas, ya, dia datang kepada Yesus di Taman Getsemani. Nah, Yudas ternyata menjadi pengkhianat. Dia datang dengan ciuman, ya, bukan ciuman yang kudus, tapi ciuman yang, Bapak Ibu, yang palsu. Saudaraku, karena Yudas sudah memberikan isyarat kepada orang-orang yang akan menangkap Yesus. Yudas bilang, orang yang kamu lihat kepadanya siapa yang saya cium, nah itulah dia. Tangkaplah dia. Bapak Ibu, ciuman Yudas tidak tulus, Bapak Ibu. Dia mengkhianati Yesus sebagai pemimpinnya, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, akhirnya Yudas pun, ya, mati dengan cara mengenaskan. Dia mati bunuh diri setelah dia tahu peristiwa Yesus disalibkan, karena dia menjual Yesus, dia mengkhianati Yesus. Dia menyesal, tapi sudah terlambat, Bapak Ibu, ya. Petrus pun menyesal, tapi dia mau bertobat sungguh-sungguh. Petrus menyangkal Yesus, bukan? Akhirnya apa? Yesus pun bertanya kepada dia, ya, itu seperti ada teguran yang halus, ya. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Yesus nggak cuma tanya sekali, tapi dia bertanya sampai 3 kali, Bapak Ibu. Nah, ini ayatnya sudah diperdengarkan belum? 1 Timotius 5 ayat 20? Belum, ya? Oh, sudah, ya? Oh, sudah, baik. Nah, ini sekarang yang kedua, ya. Oke, kita lihat yang ketiga sekarang. Kesungguhan dalam melakukan, ya, keputusan. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang punya M yang ketiga. Nah, ini dia. M yang ketiga yaitu setelah mengerti, memahami, baru dia mendengarkan. Mendengarkan apa, saudara-saudaraku? Dia mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan pesan pemimpin rohani
di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya ini adalah malaikat Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya ya. 1 Timotius 5 ayat 21. 1 Timotius 5 ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Amin. Amin ya. Saudara-saudara, ini adalah pesan penting yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berkata di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dan di hadapan siapa lagi? Dan malaikat-malaikat pilihannya. Ya. Kalau kemarin saya bicara tentang orang-orang pilihan, nah ini ada lagi malaikat-malaikat pilihannya. Ya. Kalau gitu ada malaikat yang tidak dipilih, ada. Siapa dia? Yaitu Lucifer dan kroni-kroninya. Mereka berontak pada Tuhan Allah dan mereka dibuang ke bumi, saudaraku. Mereka dikeluarkan dari sorga, dibuang ke bumi. Maka Lucifer menjadi, saudaraku, yaitu apa? Dia menjadi iblis, ya, malaikat yang jahat sekali. Dan dia punya anak buah, kroni-kroninya itu menjadi roh-roh jahat, ya, mengerikan, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu mendengarkan pesan pemimpin rohani itu penting ya Bapak Ibu. Mendengarkan pesan pemimpin. Apa pesan suatu? Supaya dikatakan camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, jadi jangan memihak kepada orang yang salah. Orang yang salah tetap salah. Orang yang benar harus dibenarkan ya Bapak Ibu sekalian. Itu. Ada banyak orang memihak. Nah, orang memihak ini karena mungkin dia sungkan, ya, sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa lagi melaksanakan keputusan Tuhan, ya, sangat disayangkan. Oke, kalau gitu kita lihat sekarang apa hasilnya. Oke, kita lihat hasil yang pertama ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita lihat ya. Dia terhindar, saudaraku. Dia apa, saudara? Dia terhindar. Dia terhindar dari apa, saudaraku? Dia terhindar dari serangan dan tuduhan orang jahat. Nah, siapa orang jahat? Orang jahat ini adalah alatnya setan. Yang setan pakai mereka ini menjadi kaki tangan untuk apa? Menjatuhkan, ya. Menjatuhkan orang-orang yang melakukan keputusan Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius 5 ayat 19. Ya. 1 Timotius 5 ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Amin. Amin ya. Jadi kalau orang itu benar-benar dia taat pada firman, dia terhindar ya dari serangan atau tuduhan yang macam-macam, hal-hal yang negatif yang orang ngomong kepada dirinya. Ya, tapi kalau orang yang tidak taat pada firman ya memang dia pasti kena dampaknya ya. Oke. Ini yang pertama, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia siap. Siap apa Bapak Ibu? Dia siap ditegur. Kapan? Bila dia bersalah dan kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Sementara yang lainnya itu Bapak Ibu, dia tidak siap ditegur, ya, ditegur ngamuk, ditegur marah, ditegur tersinggung, ya, ditegur langsung mutung, Bapak Ibu, ngambek, Bapak Ibu, ya. Nah itu sikap yang salah, saudaraku. Itu sikap yang tidak dewasa, ya. Dia tidak mau memperbaiki kesalahannya, merasa dirinya paling benar. Nah ini membahayakan dirinya. Kita lihat ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Ya, 1 Timotius 5 ayat yang ke-20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Agar yang lain itu pun takut. Jadi tidak berani lagi berbuat dosa, tidak berani ikut yang salah, ya, tidak berani ikut sesuatu yang menyesatkan. Nah itu dia. Jadi mereka akan dituntun terus di jalan yang benar, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu firman Tuhan itu kadang-kadang bisa lembut, kadang-kadang firman Tuhan bisa keras Bapak Ibu, ya.
Jadi itu saudaraku, supaya apa? Semua untuk tujuan kebaikan umat Tuhan ya. Makanan yang keras untuk orang yang dewasa ya. Tapi kalau bayi itu kan makanannya apa? Saudaraku, itu susu ya yang lembut-lembut ya. Dia belum siap untuk terima yang keras-keras Bapak Ibu. Yaitu hanya untuk orang dewasa ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Dan nanti kita akan siapkan untuk perjamuan kudus. Mari kita lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak punya apa, saudaraku? Dia tidak punya prasangka buruk, ya. Orang-orang punya apa namanya neti, ya, negative thinking. Dia tidak punya prasangka buruk, dan kemudian dia tidak memihak, ya, tindakannya itu tidak memihak. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain itu yang tidak taat pada firman itu, saudaraku, dia punya prasangka yang buruk dan dia itu memihak, ya. Dia memihak kepada orang yang salah, saudaraku. Nah, ini membahayakan dirinya. Kita lihat ya 1 Timotius 5 ayat 21. Ya, 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Amin. Amin ya, tanpa prasangka dan tanpa memihak. Ya, itu dia orang-orang yang taat ada di situ ya. Oke, catat dulu Bapak Ibu sebelum kita menikmati perjamuan kudus ya. Oke, yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum. Haleluya, praise the Lord. Sudah Pak John. Oke, Bro sudah, Bu Fang sudah, Bu Joy sudah, dicatat dulu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Bu Fang lain sudah dicatat. Oke, Bu Joy sudah? Sudah siap ya? Oke, baik. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita pegang roti ya dan anggur di tangan kanan kita. Kita imani Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini bukan roti biasa, ini adalah tubuh dari Kristus sendiri ya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita mengangkatnya tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah. Makan, saudara. Haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Dosa apapun yang kau lakukan, dosa kecil, dosa besar, dosa hitam, dosa putih, dosa sengaja atau tidak disengaja, yang kau lakukan, kalau engkau mau bertobat, tinggalkan dosa, Tuhan mengampuni dosamu. Amin ya. Haleluya. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga kau menjadi orang yang bukan kalah, tapi pemenang. Darah Yesus memang kau masuk juga ke tempat kudusnya, sehingga kau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan darah Yesus ini juga telah menyembuhkan segala penyakitmu, sehingga engkau disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah saudara-saudaraku. Haleluya. Oke, Ibu Joyce berdoa buat kita semua ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Mari kita berdoa.
Terima kasih pada pagi hari ini dengan firman yang sudah disampaikan Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada ibadah gereja CLCC yang kemarin kita tatap muka yang luar biasa. Kami merasakan mulai dari pertama Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi siang Tuhan. Kami merasakan, kami maupun kami duduk di belakang, kami merasakan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pakai Pak John yang hebat dan luar biasa, maupun dengan firman pada pagi hari ini selalu mengingatkan kami, selalu memberi kami kekuatan. Kami juga merasakan di rumah ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi ini. Tuhan, kami juga akan belajar untuk melayani. Kami akan belajar urapi mulut dan bibir lidah kami. Tuhan, ini kesempatan hari tua kami. Tuhan, kami akan melayani melalui keluarga kami dulu. Tuhan, kami akan belajar. Kami mengucap syukur dengan bimbingan Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa. Tuhan juga jamah kami dengan hati yang keras. Tuhan, Engkau pulihkan, menjadi lemah lembut, lemah lembut. Kami percaya Tuhan dengan Roh Kudus hadir kemarin juga hari ini di rumah ini. Kami akan belajar Tuhan dengan hati kami yang begitu keras. Tuhan juga menjadi lemah lembut. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman pada pagi hari ini semua diberkati melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang luar biasa dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak John. Mantap ya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita mengucap syukur, terima kasih Bapak Ibu ya, di mana pagi hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus kita bisa mendapatkan mahkota abadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mempunyai kesungguhan sebagai orang-orang yang bijak dan melakukan suatu keputusan. Amin Bapak Ibu. Di sini nas Alkitabnya terambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Hari kita memang banyak sebagai manusia, kita banyak rancangan-rancangan yang kita inginkan di dalam setiap hati kita. Tapi semuanya kembali lagi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus ini firman-Nya boleh suatu menegurkan kita, menasihatkan kita, mengingatkan kita. Boleh manusia merencanakan hal-hal di dalam setiap kehidupan kita, tapi kita kembali berdoa, minta biarlah Tuhan yang kehendak, bukan kita yang kehendak. Amin Bapak Ibu. Dan kita mengucap syukur di mana kita juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita percaya bahwa tadi itu bukan roti dan anggur biasa, tetapi kita imani, yakin percaya itu adalah benar-benar tubuhnya dan darahnya ada tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam dia, ada hidup di dalam kita, kita pun hidup di dalam dia. Amin Bapak Ibu. Kita percaya melalui tubuh dan darahnya semua sakit penyakit, oleh biru-birunya kita semua sudah disembuhkan. Amin. Oleh biru-birunya apapun permasalahan, pergumulan apapun, persoalan sudah disembuhkan ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya semua tidak lagi ada kutuk di dalam kehidupan kita. Kita percaya melalui tubuh dan darahnya. Terus kita dengan tubuh dan darahnya kita hidup dimerdekakan, hidup dimenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya buat kita pagi hari ini, firman-Nya dan persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Dan kita mengucapkan terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia melayani kita dan memberkati kita melalui dengan firman-Nya pagi hari ini, pengajaran-pengajarannya. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, berikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat yang selalu baru yang Tuhan selalu berikan kepada Pastor John dan Pastor John bagi kepada kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Pastor John, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Pastor John. Praise the Lord. Ya, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Mama Joyce Putirai yang sudah berdoa
untuk peneguhan firman Tuhannya. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat Mama Joyce. Amin. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat Mama. Makasih. Terima Dan saya juga kasih. ucapkan terima kasih pada Opa Bruri yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan Oma Rosalin yang sudah mendengarkan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa dan Oma. Amin. Beristirahat Amin. nanti malam. Praise Ya. God. Semangat. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman. Sehat-sehat selalu dan berkati Ya, selalu terima senantiasa. Amin. kasih Pak Terima kasih. Lukas. Ya, Opa Bruri dan Oma Rosalin. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama menaikkan doa propetik ya. Doa propetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja SCC. Kita yakini, imani, percaya bahwa bangsa negara Indonesia kita dipulihkan, diberkati, ya, bahkan juga gereja SCC kita dipulihkan, diberkati juga. Amin. Yang akan dinaikkan oleh Ibu kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Selamat pagi Ibu Fang Fang Lai. Saya persilakan Bu Fang Fang Lai menaikkan doa propetik. Ya, terima kasih Papa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami bersyukur, terima kasih atas kehadiran Kudus, pertolongan, perlindungan, penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, propeti bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami perkembangan kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa juga bagi gereja CLCC dan SIM. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan Yes. besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai yang sudah menaikkan doa Terima kasih. propetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja SCC. Tetap semangat Bu Fang Fang Lai. Terima kasih buat pelayanan pagi hari. Tetap sehat. Tuhan berpanjang kesuksesan keberhasilan buat Bu Fang Fang Lai. Amin.
Dan kita masuk ke tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Atanasia Pujastuti SD. Waktu saya persilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Pak Lukas. Kesempatan Ibu. Selamat malam Oma, Opa. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan info pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan dan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC nomor 081330692929 atas nama Mario Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam. Diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Oh, ini sudah ya? Oke. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujastuti SD dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Terima kasih Pastor. Oke. Praise God. Haleluya. Terima kasih buat Atanasia Pujastuti SD yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetap semangat buat Atanasia. Salam buat anak-anak semuanya. Haleluya. Siap. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita akan menaikkan doa deklarasi. Ya Bapak Ibu, kita percaya doa deklarasi yang kita naikkan pagi hari ini, kita imani semuanya terjadilah atas kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Deklarasi pertama di sini ada Mama Joyce Putirai. Selamat pagi. Sekali lagi mari kita sama-sama naikkan doa deklarasi Mama Joyce. Haleluya. Dan di sini juga ada sekali lagi juga ada Oma Rosalin. Dan naikkan doa deklarasi Oma Rosalin bersama Opa Bruria. Terima kasih. Ya. Dan di sini juga ada di situ ada Opa dan Oma. Di sini juga ada putranya Lukas Krisnanto bersama Ibu Atanasia bersama Bu Fafang Lai lagi Bu Fafang Lai. Mari kita naikkan doa deklarasi bersama ya Bu Fafang Lai. Ada 6. Oke, Siap. pas ya, 6 ya. Ya. Oke, nanti kita dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Siap, Pak John. Oke, sip, mantap. Ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau lalu menyenangkan hatimu. Ibu Joy, silakan. Ya, terima kasih Mami yang luar biasa. Tuhan. Sama-sama. Nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semuanya akan ada kemenangan Yes. bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Ananasya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pelimpahan Yes. dan beribadah di gereja. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bu Fang Lai. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Tuhan Ya. Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus pada tahun ini ada keberuntungan. Yes. Aku percaya ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin ya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, doa-doa deklarasi yang kami naikkan dengan segenap hati kami, Tuhan Yesus mendengar dan jawabnya dan terjadi atas setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, doa-doa kita percaya semuanya terjadi dan terjadi atas kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, dan saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Di mana ibadah pagi hari Minggu yang indah ini sudah akan selesai. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebagai host pada pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi Bu Fang Lai, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat Bu Fang Lai. Oke, terima kasih Bu Fang Lai, dan kepada Ibu Atanasya TST juga saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat Bu Atanasya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Majois Putira, juga terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga Opa Rudi dan Roma Rosali juga terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Para Ibu Sinta, Cindy James dan Johan juga Bu Melewati, gereja senior mereka juga terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia melayani kita semua di gereja sesi. Tuhan Yesus juga memberkati Pastor John. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta doa dukungan, doa bisa menuliskan di depan layar monitor atau langsung bisa menyampaikan kepada hamba Pastor John Sarbunan. Dan nanti sebelum doa berkat akan didoakan oleh hamba Pastor John. Nah, sebenarnya pagi hari ini saya serahkan pada Ibu Atanasya Pujiastuti menyampaikan kata doa kata pada pagi hari. Saya persilakan Ibu Atanasya. Terima kasih Dokter pagi hari ini. Bapak Pastor dan Bu Sita dan juga dan terima kasih buat Opa Omar malam nanti ibadah pada pagi waktu Indonesia. Terima kasih Oma, Opa. Dan terima kasih buat pelayan Tuhan pada hari ini. Host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto. Terima kasih Pak, semangat, tetap semangat. Ya, terima kasih buat Ibu Fang Lai sudah menaikkan doa berpetik. Terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini Bu Fang Lai. Sudah hadir pada pagi hari ini. Sini lewat James, Ibu Sinta, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini dan sudah melayani Tuhan, semuanya diberkati. Saya kembalikan pada pastor kita. Oke, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan orang tua kami, Pak Bluri, Bro Salim akan beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman, sembuhkan juga Pak Jeffrey, ya Tuhan, Fernandes, di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja atasnya. Dan Engkau sembuhkan juga Ibu Sandra Tikwalu dan orang tua kita Pak Bruni Salim. Semua yang di Indonesia juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anakmu juga akan beribadah juga untuk ya Tuhan, yang jam 1 siang, yang jam 7 malam. Tuhan memberkati semua yang datang. Kuasa, lawatan, hadirat Roh Kudus memenuhi kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan pada semua yang sudah datang beribadah, dan terkhusus bagi yang sudah melayani di dalamnya. Semua diberkati Tuhan. Ada mahkota abadi yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu yang mengikuti akan keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, bahkan terlebih diberkati pelayananmu. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu ya buat kita semua. Selamat beristirahat orang tua kita. Pak Bruno bersalin Lakers 8 ya. Oke. Pang Lai, Tuhan berkati Pak Lukas, Mbak Tanasya, semuanya, Bu Joyce. Semangat ya. Lakers 8. Memberkati. Sayonara. Bye-bye. Bye-bye. Ya.